untuk perkuliahan hari ini ya, mata kuliah teknologi internet untuk Universitas Telkom. Tema pembelajaran, tema perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran dan konsep e-learning ya. E-learning, tahu ya, e-learning mungkin kalian juga pernah mengikuti apa itu e-learning ya. Salah satunya juga mungkin yang bisa kalian lihat adalah di perkuliahan ini ya. Ini sebenarnya kan e-learning ya. Untuk yang full online itu lebih ke e-learning seperti itu. Kalian mungkin sudah pernah mengikuti untuk salah satu dari mata kuliah dengan metode yang full online. Nah, itu adalah termasuk seperti halnya e-learning yang akan kita bahas untuk hari ini ya. Oke. Untuk materi silahkan diakses di Classroom, sudah saya share di sana. Bisa dibuat untuk bahan pembelajaran maupun pengembangan yang memang perlu dikembangkan. Misalkan dirasa materi saya adalah poin-poin saja, silahkan dikembangkan lebih jauh, itu lebih bagus ya, mengenai pembelajaran dan konsep e-learning. Oke, kita mulai untuk mempersingkat waktu ya. Oke, latar belakangnya dulu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya perkembangan tersebut, kita bisa disajikan ya, bisa disuguhkan, ibaratnya di internet itu serba semuanya ada. Seperti halnya kemarin yang kita bahas adalah e-commerce. Nah, di situ itu adalah merupakan salah satu perkembangan teknologi juga ya, informasi dan komunikasi tentunya di dalam teknologi internet. Untuk pergeseran dalam cara melakukan kegiatan, misalnya dari yang konvensional, untuk dengan adanya teknologi tersebut itu lebih kita ke pergeseran yang dilakukan, yang dimaksud di pergeseran adalah lebih ke digital ya. Misalkan ngajar secara manual, ada juga ngajar yang secara full online. Nah, itu adalah pergeseran namanya ya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah perkembangan teknologi informasi tadi. Karena seiring perkembangan ada yang menemukan ya mungkin metode seperti itu, kemudian bisa disosialisasikan ke dunia internet, kemudian dipakai oleh semua orang misalkan. Nah, itu adalah salah satu latar belakang kenapa kita bahas untuk materi hari ini. Nah, pengaruh IT pada berbagai aktivitas itu banyak ya. Di sini ada akses IP based network, kemudian aplikasi. Nah, kita akses di PC, laptop, mobile, ya, digital TV. Itu sekarang kan menggunakan perkembangan teknologi ya, teknologi internet khususnya. Itu tidak hanya dengan komputer saja kan, tapi dengan mobile ya, di smartphone kalian masing-masing. Kemudian ada yang menggunakan PDA, emerging platform untuk segala hal ya. Itu banyak sekali untuk akses yang digunakan untuk dalam mengakses teknologi internet. Untuk IP based network ini dia yang menggunakan IP ya, untuk misalkan sebagai WiFi dan lain sebagainya. Itu tentunya kalian sadari ya, di sekitar kalian itu sekarang banyak sekali yang menggunakan WiFi ya, platform-platform dari mana saja. Itu sekarang hampir punya hal seperti itu. Misalkan jaringan nirkabel ataupun kabel itu biasanya diimbangi dengan berbagai macam platform tadi ya. Nah, untuk application, itu tidak hanya sebagai untuk browser, misalkan untuk pencarian googling ya. Itu di dalam teknologi internet, di internet tersebut itu ada advertising ya, contohnya untuk marketing misalkan ya, untuk periklanan ya, dunia periklanan. Kemudian untuk VoIP, musik online dan lain sebagainya banyak ya. Nah, di sini kita ambil yang education di sini nanti masuk ke e-learning ya.
Nah, di sini masih banyak lagi, ada yang e-finance, kemudian communication, film dan TV sekarang kan menggunakan teknologi internet juga ya. Mereka bisa online, bisa memilih channel yang kalian suka, dan ternyata untuk yang film menggunakan internet ini bisa akses berbagai macam channel yang lebih banyak dibanding untuk yang secara manual maupun yang sekarang menggunakan set top box tersebut. Kemudian e-commerce yang sudah kita bahas kemarin itu juga menggunakan teknologi internet ya, salah satu dari pengaruh IT ya, ataupun teknologi internet. Ada game online, kemudian connectivity service ya, misalkan menggunakan VOD, kemudian konektivitas yang untuk berbagai service menggunakan teknologi internet dan lain sebagainya. Nah, di sini berbagai macam, mungkin bisa kalian tambahkan kalau masih penasaran ya, apa hanya itu saja, silahkan masih lainnya. Nah, di sini kita ambil yang education ya. Education nanti bisa kita bahas ke e-learning, karena kita yang kita bahas memang e-learning untuk pada hari ini. Apa itu e-learning? Nah, di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu e-learning itu apa sih. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, e-learning itu harus tahu pengertian dan lain sebagainya. Nah, perubahan paradigma dalam pendidikan, misalkan untuk guru, instruksi pusat ya, dari stimulasi indera tunggal, dari perkembangan jalur tunggal, dari satu media, dari pekerjaan yang terisolasi, dari penyampaian informasi. Untuk siswa, instruksi pusat misalkan ya, itu kan kita bisa menggunakan e-learning ya, untuk stimulasi multisensori juga, ke perkembangan multipad ya, ke multimedia. Nah, kita juga ada ya multimedia. Nah, itu salah satu ya paradigma ada. Nah, kenapa kita lakukan dengan menggunakan e-learning tersebut. Nah, untuk pekerjaan kolaboratif juga bisa kita menggunakan e-learning, misalkan kita berjauhan dan lain sebagainya. Nah, dengan sebab-sebab tertentu kita bisa menggunakan hal itu. Untuk pertukaran informasi juga bisa, seperti halnya dalam penelitian misalnya ya. Nah, kita bisa menggunakan hal tersebut. Dan itu adalah perubahan paradigmanya. Kita ke e-learning dulu. E-learning ini adalah cara pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan media elektronik. Ada internet, satelit, tape, audio, TV, interaktif, CD-ROM, interaktif, dan menyampaikan bahan saat ajar maupun interaksi sama siswa dan pengajar. Nah, seperti halnya kita perkuliahan online seperti ini termasuk kategori dalam pembelajaran e-learning ya, karena kita menggunakan internet. Nah, kita menggunakan YouTube ya, yang tentunya dengan OBS ataupun yang lain itu terserah ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan e-learning, bisa dipahami ya. Nah, analisis teori belajar dalam model pembelajaran e-learning. Nah, kita bisa ke behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme ya. Nah, ini analisis teori ya, menurut yang sudah dimodelkan untuk pembelajaran e-learning. Kita ke behaviorisme dulu. Belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati disebabkan oleh stimulus eksternal. Bahan ajar sebaiknya dipecah menjadi langkah-langkah instruksional yang dihadirkan secara deduktif, yaitu dimulai dengan rumus, hukum, kategori, prinsip, definisi, dengan memberikan contoh-contoh, memberikan pemahaman. Jadi mungkin bisa kita asumsikan bahwa untuk e-learning sendiri itu agak berbeda dengan pengajaran konvensional. Kenapa? Karena memang kita menggunakan metode yang berbeda, kita juga harus menggunakan pengajaran yang berbeda. Mungkin ada masih ada kesamaan, cuma mungkin tetap ada penambahan atau perbedaan yang memang harus untuk meningkatkan kepahaman siswa maupun mahasiswa, yang memang karena kita penyampaiannya dalam e-learning tersebut ya, dalam internet, tidak secara langsung. Terkadang kan para siswa ataupun mahasiswa itu merasa kesulitan misalkan. Nah, itu yang menjadi kenapa bahan ajar sebaiknya dipecah menjadi langkah-langkah instruksional tadi. Perancang harus menetapkan urutan pengajaran dengan menggunakan percakapan bersyarat ke unit instruksional lain. Nah, ini mungkin secara berurutan sesuai dengan silabusnya ya, ataupun penggunaan percabangan misalkan yang bersyarat mengenai penggunaan e-learning. Untuk meningkatkan efisiensi belajar, siswa diminta mengulangi bagian tertentu maupun mengerjakan tes diagnostik.
Terkadang dalam e-learning itu sebenarnya harusnya selalu dalam pembelajaran itu ada tugas. Nah, tugas kemudian apa yang sudah disampaikan oleh guru maupun dosen, misalkan itu sebagai contoh untuk e-learning ya, itu nanti bisa ada suatu tes diagnostik apakah para mahasiswa tersebut benar-benar menangkap apa yang sudah disampaikan oleh pengajar, seperti itu. Dan pendekatan behavioristik ini menyarankan untuk mendemonstrasikan keterampilan dan prosedur yang dipelajari. Nah, ini untuk yang secara behavioristik ini adalah mendemonstrasikan keterampilannya ya. Dengan cara apa pada saat e-learning? Mungkin bisa menggunakan Zoom misalkan kalau memang perlu ya, dalam mendemokan suatu project, katakan project e-commerce pembuatan dengan menggunakan web misalkan. Nah, itu bisa demonstrasikan satu persatu dari mahasiswa misalnya, seperti itu. Itu adalah behaviorisme ya, perubahan perilaku yang dapat diamati oleh stimulus eksternal. Berikutnya ada kognitivisme. Banyak pembelajaran yang melibatkan asosiasi yang terbentuk melalui hubungan dan pengulangan. Nah, perancang itu harus memikirkan aspek-aspek berikut. Merealisasi materi learning ya, strategi pembelajarannya seperti apa, kita strategikan dulu sebelum kita implementasikan ke dalam e-learning. Ada perancang instruksional ya, instruksi dalam pembelajaran tersebut. Dan ada bahan ajarnya, sudah dipersiapkan tentunya. Bahan ajar yang akan disampaikan dalam pertemuan 1, 2, dan seterusnya. Strategi pembelajaran sebaiknya menghubungkan materi ajar dengan situasi real sehingga siswa dapat mengingat pengalaman mereka sendiri. Nah, misalkan untuk sebuah pembelajaran tersebut, e-learning tersebut ya, nah, katakan kita e-learning mengenai pembuatan e-commerce menggunakan website misalkan. Nah, itu kita stimulasikan situasi dengan yang real ya, kita praktekkan misalkan. Nah, seperti itu contoh maksud daripada pembelajaran strategi tersebut. Yang ketiga ada konstruktivisme. Nah, siswa membangun pengetahuannya dari pengalaman belajarnya sendiri. Nah, biasanya seperti itu. Orang yang aktif ya, ataupun mahasiswa yang aktif itu bisa membangun pengetahuannya dari pengalaman belajarnya sendiri yang sudah dialami. Nah, perancangan instrukturnya harus memikirkan aspek-aspek berikut untuk merealisasi materi learning. Nah, siswa diberi kesempatan melakukan aktivitas seperti merakut informasi pada situasi real. Untuk mendorong siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, guru atau pengajar harus memberikan pembelajaran online yang interaktif. Nah, misalkan kalau dalam hal ada yang praktik ya, kita sosialisasikan ataupun kita praktikan di e-learning tersebut menggunakan video ataupun secara langsung, boleh ya. Nah, siswa sebaiknya diberikan waktu untuk merefleksikan materi ajar. Pertanyaan pada materi ajar dapat digunakan untuk meningkatkan refleksi. Nah, kita selingi ya dengan semacam pertanyaan ya, dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, ini sebenarnya untuk refleksi saja biar tidak tegang, biar tidak jenuh ya. Itu salah satu aspek-aspek ya untuk merealisasikan materi e-learning. Kemudian yang keempat, ada belajar sebaiknya dibuat bermakna dan instruktif, ilustratif ya, dengan cara memberikan contoh studi kasus. Nah, kalau misalkan pembelajaran tersebut memang karena semacam teori, mungkin bisa diilustrasikan menggunakan hal-hal yang real yang di sekitar kita agar lebih mudah dipahami. Nah, ketika belajar memfokuskan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baru, e-learning menghadapi masalah yaitu tujuan belajar psikomotorik, ada efektif dan berpikir tingkat tinggi yang sulit dicapai dalam fase belajar virtual. Nah, itu memang menjadi sebuah sedikit permasalahan mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Kalau memang para mahasiswa memang ada yang menangkap, ada yang tidak, nah itu akan menjadi tujuan belajar dari psikomotorik tadi ya. Kita harus lebih fokus untuk sebagai pengajaran. Untuk penerapan sintaks model pembelajaran e-learning, mempelajari materi melalui file yang disediakan oleh
file PDF, doc, PPT, seperti halnya yang saya sampaikan ini. Misalkan saya buat PDF, saya share di Classroom. Nah, itu adalah materi file yang disediakan oleh pendidik, pengajar ataupun dosen. Memperdalam materi melalui tutorial online, forum diskusi, chatting, konferensi, dan tutorial tatap muka. Seperti halnya kita menggunakan Zoom ya, kalau memang diperlukan tatap muka ataupun semacam katakan kita tanya jawab secara langsung ataupun diskusi, itu boleh ya. Bisa menggunakan tutorial online terlebih dahulu ya. Kemudian mempraktekkan menerapkan melalui kegiatan praktek live, synchronous live, dan mengerjakan tugas assessment. Mengukur penguasaan melalui kuis dan tes akhir pada saat selesai pengajaran. Biasanya akan lebih mengingat ya. Seperti itu sebenarnya untuk metode daripada penerapan ya, atau sintaks pembelajaran e-learning. Nah, keuntungan dari e-learning tersebut apa? Mengakses internet dengan cepat dan mudah. Mengurangi biaya perjalanan lebih efisien tentunya dengan adanya misalkan kalian melakukan pembelajaran e-learning ya. Sebenarnya untuk perkuliahan online seperti ini saja kita sudah ada 3 poin tersebut ya. Tentunya kalian tidak perlu mengunjungi ataupun mendatangi kampus kita karena kita masih dalam perkuliahan online kan. Nah itu ya, siswa lebih aktif dalam hal mungkin uang saku ataupun yang lain itu lebih bisa disisihkan atau ditabung. Nah itu keuntungan daripada e-learning. Sebenarnya masih banyak lagi ya kalau kita logikakan lagi ya. Nah, itu beberapa contoh keuntungan, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Ada fasilitas moderating ya, komunikasi siswa dan guru dengan fasilitas internet. Misalkan ada diskusi, fasilitas belajar yang terstruktur dengan menggunakan internet. Siswa dapat mereview bahan ajar kapan gimana saja dengan menggunakan komputer karena sudah saya share di Classroom tadi. Dan juga bisa mengulang apa yang sudah saya sampaikan di channel YouTube saya. Nah itu keuntungan daripada e-learning. Nah, di samping keuntungan tersebut tentunya setiap sistem itu pasti ada kekurangannya. Nah, salah satunya yang pertama adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa, dosen dan murid, mahasiswa ya. Juga antara mahasiswa dan mahasiswa juga itu interaksinya kurang. Kenapa? Karena kita memang tidak bertemu. Nah, itu kekurangannya mungkin dalam hal sosialisasi, bersosialnya kurang. Memang itulah kekurangannya yang pertama. Kemudian mengabaikan aspek akademik sosial, tumbuhnya aspek bisnis komersial. Nah, terkadang seperti itu ya, mereka mengabaikan aspek akademiknya atau bersosialnya, tapi dengan di samping itu tumbuh aspek bisnis komersial. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan menggunakan teknologi tadi. Kita lebih ke komersial ya nantinya. Berpikir cara dari aspek berpikirnya seperti itu. Kemudian proses belajar mengarah kepada pelatihan dan bukan pendidikan, karena memang e-learning di sini pemahamannya mungkin bisa disamakan dengan yang real ataupun dengan praktikum ya. Itu kekurangan daripada e-learning ya. Masih ada lagi guru atau pengajar atau dosen lebih menguasai ICT daripada teknik belajar secara konvensional. Nah, mungkin ibaratnya saya seperti ini mengajar online selama bertahun-tahun, kemudian kita nanti akan tatap muka, itu saya juga canggung ya tentunya. Itu menjadi sebuah masalah dari pengajarnya juga ya, mungkin awalnya saja karena sudah terbiasa menggunakan ICT tadi. Yang kelima adalah siswa yang tidak termotivasi akan cenderung gagal. Kenapa? Karena terkadang kita kan tidak selalu tatap muka ya, jadi terkadang mengabaikan materi-materi yang sudah saya berikan. Nah itu cenderung nanti akan gagal karena terlalu cuek, kemudian tidak dipahami, dan pada saat ujian mereka tidak bisa. Nah itulah kekurangan daripada e-learning yang kelima. Yang keenam, tidak semua daerah tersebut layanan internet. Nah ini sempat menjadi masalah dalam universitas kita ya. Itu dulu awal-awal pertemuan perkuliahan online itu banyak sekali yang mengalami hal tersebut. Nah, itu perlu dipikirkan juga kenapa kita menggunakan e-learning tersebut ya. Itu adalah kekurangan dari e-learning. Yang berikutnya ada
Ketujuh, kurangnya SDM yang menguasai internet. Kurangnya penguasaan bahasa komputer, karena kita hanya menonton ataupun dengan menggunakan multimedia misalkan ya. Nah, itu penguasaannya tentunya kurang. Nah, konsep e-learningnya ada teacher controlled learning, learning controlled learning, kemudian bukan tradisional physical classroom learning ya, online learning. Jadi ada pengontrolan antara mahasiswa dan dosen, pengajar dan dosen, mahasiswa ya. Nah, itu seperti itu, konsepnya seperti itu, bukan untuk online learningnya, traditional physical classroom learningnya ya, tapi teacher control learning, learning control learning. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya, konsep daripada e-learning itu seperti itu. Ada synchronously, ada partisipasi terlibat dalam pertukaran ide, ada chatting, face to face, diskusi ya, ada asynchronously ya. Nah, ini partisipan terlibat dalam pertukaran ide informasi tanpa adanya ketergantungan daripada partisipan lainnya menggunakan email, blogs, forum, diskusi. Nah, ini perbedaannya silahkan dipahami ya antara synchronously dan unsynchronously. Kemampuan baru yang diperlukan untuk e-learning, menurut Koswara ya, dari sumber terpercaya, 2006 ya, mengerti tentang e-learning, mengidentifikasi karakteristik siswa, mendesain dan mengembangkan materi interaktif ya, adaptasi strategi mengajar untuk menyampaikan materi secara elektronik, mengorganisir materi dalam format yang mudah untuk dipelajari, melakukan training dan praktek secara elektronik, terlibat dalam perencanaan, pengembangan dan pengambilan keputusan, dan mengevaluasi keberhasilan pelajaran, attitude dan persepsi para siswanya. Untuk menghindari kegagalan learning berkaitan dengan informasi tentang unit-unit terkait dengan proses pelajaran, tujuan dan sasaran. Nah, kemudian akses yang ke sumber referensi, diktat dan catatan-catatan dengan referensi terkait ya. Komunikasi dalam kelas, forum diskusi online, ada di Classroom misalkan, dan lain sebagainya. Faktor yang perlu diperhatikan, e-learning ini adalah fokus siswa mahasiswa. Siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya. Kenapa? Karena kita tidak mengawasi secara langsung ataupun secara tatap muka. Itu memang fokusnya sebenarnya lebih ke mahasiswa. Apakah mereka benar-benar mengikuti e-learning tersebut atau hanya menyimak tapi tidak memahami? Nah, itu yang sering terjadi ya. Tentunya harus siswanya yang lebih aktif sendiri. Nah, kesimpulannya, pembelajaran e-learning adalah pendayagunaan ICT. Ada 3 teori belajar utama yang digunakan sebagai dasar pembelajaran jauh e-learning, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Keterbatasan ruang dan waktu dan menjadikan kendala utama dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini ada pesannya dari Richard Auto, silakan dipahami, diartikan. E-learning is not just e-training. Ini silakan ya, ini pemahaman. Oke, selesai ya. Untuk materi hari ini saya rasa cukup. Perkuliahan hari ini mengenai pembelajaran dan konsep e-learning untuk mata kuliah teknologi internet ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami, bisa dikembangkan lebih lanjut, mungkin dipelajari kembali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti untuk perkuliahan hari ini ya, pertemuan ke-11. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.